Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Diketahui himpunan G yang memiliki anggota A, B, C, D, E, F dengan grup permutasi dari G, yaitu A sama dengan 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 3. B sama dengan 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1. C sama dengan 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 2. D sama dengan 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 2. E sama dengan 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 1. F sama dengan 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 3. Himpunan G dengan operasi perkalian permutasi adalah grup dengan operasi perkalian permutasi yang hasil operasinya seperti pada tabel Cayley berikut ini. Himpunan N sama dengan A, B, C adalah subgrup dari G. Ditanya, tunjukkan bahwa N merupakan subgrup normal dari G dengan menggunakan definisi 7.5, teorema 7.13, teorema 7.14. Tunjukkan bahwa G per N dengan operasi perkalian permutasi merupakan grup faktor dengan menggunakan teorema 7.19. Penyelesaiannya, A. Menurut definisi 7.5, akan ditunjukkan bahwa N merupakan subgrup normal dari G dengan definisi 7.5 berdasarkan tabel Cayley berikut ini. Dari tabel Cayley diperoleh bahwa identitasnya adalah A, sehingga A inverse sama dengan A, B inverse sama dengan C inverse sama dengan B, D inverse sama dengan D, E inverse sama dengan E, dan F inverse sama dengan F. Untuk N sama dengan A berdasarkan tabel Cayley diperoleh A bundaran A sama dengan A elemen N, B bundaran C sama dengan A elemen N, C bundaran B sama dengan A elemen N, D bundaran D sama dengan A elemen N, E bundaran E sama dengan A elemen N, F bundaran F sama dengan A elemen N. Selanjutnya, untuk N sama dengan B, maka berdasarkan tabel Cayley diperoleh A bundaran B bundaran A sama dengan B elemen N, B bundaran C sama dengan B elemen N, C bundaran B sama dengan B elemen N, D bundaran B bundaran D sama dengan C elemen N, E bundaran B bundaran E sama dengan C elemen N, F bundaran B bundaran F sama dengan C elemen N. Untuk selanjutnya, N sama dengan C, maka berdasarkan tabel Cayley diperoleh A bundaran C bundaran A sama dengan C elemen N, B bundaran C sama dengan C elemen N, C bundaran B sama dengan C elemen N, D bundaran C bundaran D sama dengan B elemen N, E bundaran C bundaran E sama dengan B elemen N, F bundaran C bundaran F sama dengan B elemen N. Nah, jadi diperoleh bahwa untuk setiap G elemen G dan untuk setiap N elemen M berlaku G bundaran N bundaran G inverse elemen N. Dengan demikian, berdasarkan definisi 7.5 itu terbukti bahwa N merupakan subgrup normal. Selanjutnya, teorema 7.13 ini akan ditunjukkan bahwa N itu merupakan subgrup normal dari G dengan teorema 7.13. Dapat terlihat di sini ada sebuah tabel Cayley. Berdasarkan teorema 7.13 dan tabel Cayley di atas, maka diperoleh bahwa A bundaran A, B, C bundaran A itu sama dengan himpunan A, bundaran A, A bundaran B, bundaran A, bundaran C, bundaran A sama dengan himpunan A, B, C sama dengan N. Selanjutnya B bundaran A, B, C, bundaran C sama dengan B bundaran A, bundaran C, B bundaran B, bundaran C, B bundaran C, bundaran C. Itu sama dengan himpunan A, B, C sama dengan N.
Selanjutnya, C bundaran A, B, C bundaran B sama dengan himpunan C bundaran A bundaran B, C bundaran B bundaran B, C bundaran C bundaran B. Itu sama dengan himpunan A, B, C, dan itu sama dengan N. Selanjutnya, D bundaran A, B, C bundaran D, himpunan dari D bundaran A bundaran D, D bundaran B bundaran D, D bundaran C bundaran D. Itu sama dengan himpunan A, C, B sama dengan N. Selanjutnya, E bundaran A, B, C bundaran E sama dengan himpunan E bundaran A bundaran E, E bundaran B bundaran E, E bundaran C bundaran E sama dengan himpunan A, C, B sama dengan N. Selanjutnya, F bundaran A, B, C bundaran F. Himpunan F bundaran A bundaran F, F bundaran B bundaran F, F bundaran C bundaran F sama dengan himpunan A, C, B sama dengan N. Nah, jadi diperoleh bahwa untuk setiap G elemen G dan berlaku G bundaran N bundaran G inverse elemen N. Dengan demikian, berdasarkan teorema 7.13 terbukti bahwa N itu merupakan subgrup normal. Selanjutnya, implementasi teorema 7.14 akan ditunjukkan bahwa N merupakan subgrup normal dari G dengan teorema 7.14. N sama dengan himpunan A, B, C yang merupakan subgrup dari G yang dapat dinyatakan dalam tabel Cayley yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Nah, berdasarkan tabel Cayley tersebut, terlihat bahwa letak elemen-elemen himpunan N dengan operasi perkalian permutasi itu simetris terhadap diagonal utama yang memenuhi sifat komutatif. Jadi, diperoleh bahwa subgrup N dari grup G bersifat komutatif. Dengan demikian, berdasarkan teorema 7.14, terbukti bahwa N merupakan subgrup normal. Selanjutnya, implementasi teorema 7.19. Untuk mempermudah penguraian teorema 7.19, perhatikan tabel Cayley berikut ini. Berdasarkan tabel Cayley, maka diperoleh koset kanan dari N dalam G sebagai berikut. NA sama dengan himpunan A bundaran A, B bundaran A, C bundaran A sama dengan himpunan A, B, C. NB sama dengan himpunan A bundaran B, B bundaran B, C bundaran B sama dengan himpunan B, C, A. NC sama dengan himpunan A bundaran C, B bundaran C, C bundaran C sama dengan himpunan C, A, B. ND sama dengan himpunan A bundaran D, B bundaran D, C bundaran D sama dengan himpunan D, F, E. NE sama dengan himpunan A bundaran E, B bundaran E, C bundaran E sama dengan himpunan E, D, F. NF sama dengan himpunan A bundaran F, B bundaran F, C bundaran F sama dengan himpunan F, E, D. Selanjutnya, N faktor G sama dengan himpunan N1, N2, di mana N1 dan N2 merupakan koset kanan dalam G, dengan N1 sama dengan himpunan A, B, C, dan N2 sama dengan himpunan D, E, F. Nah, akan ditunjukkan bahwa N faktor G sama dengan himpunan N1, N2 merupakan suatu grup. Yang pertama, N1 kali N2 sama dengan himpunan A bundaran D, A bundaran E, A bundaran F, B bundaran D, B bundaran E, B bundaran F, C bundaran D, C bundaran E, C bundaran F. Itu sama dengan himpunan D, E, F, D, E, F, D sama dengan himpunan D, E, F, di mana himpunan D, E, F merupakan anggota dari N2. Kemudian N1 kali N1 sama dengan himpunan
A bundaran A, A bundaran B, A bundaran C, B bundaran A, B bundaran B, B bundaran C, C bundaran A, C bundaran B, C bundaran C, sama dengan himpunan A, B, C, B, C, A, C, A, B, sama dengan himpunan A, B, C. Himpunan A, B, C merupakan anggota dari himpunan dari N1. Kemudian N2 kali N1 sama dengan himpunan D bundaran A, D bundaran B, D bundaran C, E bundaran A, E bundaran B, E bundaran C, F bundaran A, F bundaran B, F bundaran C, sama dengan himpunan D, E, F, D, F, D, E, sama dengan himpunan D, E, F yang merupakan anggota dari N2. Jadi sama dengan N2. Kemudian N2 kali N2 sama dengan himpunan D bundaran D, D bundaran E, D bundaran F, E bundaran D, E bundaran E, E bundaran F, F bundaran D, F bundaran E, F bundaran F, sama dengan himpunan A, B, C, C, A, B, B, C, A, sama dengan himpunan A, B, C, di mana himpunan A, B, C merupakan anggota himpunan dari N1, maka sama dengan N1. Maka dapat ditulis dalam tabel Cayley sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan tabel Cayley, terlihat bahwa G per N dengan operasi perkalian bersifat tertutup, karena hasil operasi benar menghasilkan anggota himpunan G per N. Selanjutnya, G per N dengan operasi perkalian bersifat asosiatif, karena untuk dua anggota berbeda, yang pertama, dalam kurung N1 bundaran N1 bundaran N2 sama dengan N1 bundaran dalam kurung N2 bundaran N1. Maka N2 bundaran N2 sama dengan N1 bundaran N1. Maka N1 sama dengan N1. Yang kedua, N2 bundaran dalam kurung N1 bundaran N1 sama dengan N1 bundaran N1 dalam kurung bundaran N1. Maka N2 bundaran N1 sama dengan N2 bundaran N1. Maka N2 sama dengan N2. Yang ketiga, dalam kurung N1 bundaran N1 sama dengan N1 bundaran dalam kurung N2 bundaran N1. Maka N2 bundaran N1 sama dengan N1 bundaran N2. Maka N2 sama dengan N2. Yang keempat, dalam kurung N2 bundaran N1 bundaran N2 sama dengan N2 bundaran dalam kurung N1 bundaran N2. Maka N2 bundaran N2 sama dengan N2 bundaran N2. Maka N1 sama dengan N1. Kemudian untuk tiga anggota yang sama. Yang pertama, dalam kurung N2 bundaran N2, bundaran N2 sama dengan N2 bundaran dalam kurung N2 bundaran N2. Maka N1 bundaran N2 sama dengan N2 bundaran N1. Maka N2 sama dengan N2. Yang kedua, N1 dalam kurung N1 bundaran N1, bundaran N1 sama dengan N1 bundaran dalam kurung N1 bundaran N1. Maka N1 bundaran N1 sama dengan N1 bundaran N1. Maka N1 sama dengan N1. Kemudian, G per N dengan operasi perkalian mempunyai elemen identitas yaitu N1. Karena ada satu baris dan kolom yang urutan anggotanya sama dengan baris paling atas dan kolom paling kiri. Kemudian, setiap anggota G per N dengan operasi perkalian memiliki inverse. Berdasarkan tabel Cayley dan diketahui bahwa identitasnya adalah N1, maka diperoleh inverse untuk setiap anggotanya sebagai berikut. N1 inversenya N1 dan N2 inversenya N2. Jadi, uraian di atas terbukti bahwa G per N dengan operasi perkalian adalah suatu grup. Berdasarkan teorema 7.19, terbukti bahwa G per N dengan operasi perkalian adalah suatu grup faktor. Berdasarkan uraian dan pembuktian dari poin A hingga D, maka dapat disimpulkan bahwa N merupakan subgrup normal dari G, dan G per N dengan operasi perkalian merupakan grup faktor.